yang fakta bahwa 95% dari kekayaan bumi ada di dalam tangan 1%. Elit 1% Ya, itu. kita bisa menyebut mereka kabals, globals, kemudian kita bilang kayak Illuminati lah. Silakan Anda menggunakan istilah apa. Di mana muncul istilah pasti akan ada distorsi pemahaman. Yang jelas ini adalah fakta bahwa memang di dalam global kapitalisme yang sekarang sudah adalah tatanan dunia modern dan memang semua negara di dunia menjadi bagian dari tatanan ini, memang kekayaan 95% dari kekayaan ada di tangan 1%. Kalau kita menganalisa apa yang terjadi mulai dari abad ke-18 itu adalah seiring bangunnya global kapitalisme, sistem perbankan, sistem keuangan modern, kita melihat mereka semakin banyak membutuhkan manusia. Semakin banyak membutuhkan manusia, jadi ini sebut mungkin sebagai proyek kuli dulu. Ini adalah proyek pertama. Proyek kuli. Proyek kuli, tapi kita tidak menjelaskan profesi. Paham. Apa proyek kuli ini? Proyek kuli ini adalah bagaimana penduduk bumi dari sebelumnya yang mungkin selama berabad-abad mungkin kita anggap angka 1 miliar bisa menjadi lebih banyak. Hingga sekarang misalnya kita mengalami penduduk bumi adalah 8 miliar orang. Ya. Jadi mereka memang memicu kondisi, mengatasi penyakit, mengembangkan hingga semakin banyak manusia. Jadi ada increase di dalam population. Kalau istilah ekonominya ya. Jadi populasinya itu bertambah. Kenapa itu baik? Karena populasi ini akan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Karena mereka sebagai pemegang modal utama, ya mereka yang akan selalu menikmati hasil kerja dari populasi yang naik ini. Apalagi mereka memproduksi barang-barang serta produk yang pada akhirnya juga akan digunakan. Jadi manusia kita bisa dikatakan jadi kuli atau buruh, kita memproduksi produk yang pada akhirnya bisa dijual di pasar global dan untungnya akan jatuh ke tangannya mungkin 1% ini, sedangkan kita juga mengkonsumsinya dan itu untungnya juga ke mereka. Oke. Apa tujuan dari kuli proyek ini? Semakin banyak penduduk, semakin besar untung mereka. Jadi pada akhirnya mereka bisa benar-benar tumbuh tinggi dan tumbuh kekayaannya hingga tak terhingga. Ya. Nah, setelah mereka memegang uang yang luar biasa ini, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan memulai proyek yang kedua. Proyek yang kedua adalah proyek teknologi. Proyek teknologi ini tujuannya adalah bagaimana pada akhirnya pekerjaan dari manusia banyak ini bisa diganti oleh mesin. Oh iya. Ya, dan ini yang sekarang sudah berjalan dan kita sudah mulai merasakan dampaknya. Jadi pada akhirnya mereka mulai dari revolusi ketiga ya, tahun 60-an seketika kita muncul game pertama, komputer pertama, tape pertama dan lain sebagainya. Jadi ada peningkatan di dalam teknologi yang benar-benar luar biasa. Dalam arti sebelumnya di sejarah nggak pernah ada. Dan para ilmuwan dan futurologi sudah mengatakan bahwa kita menuju singularitas. Singularitas itu salah satu akibatnya adalah bahwa pekerjaan orang-orang tidak lagi dibutuhkan. Ini sudah mungkin kita mulai merasakan. Ya, jadi akhirnya kuli proyek ini sudah kadaluarsa karena sudah memenuhi tujuannya, yaitu memproduksikan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan tersebut akhirnya diinvestasikan ke perkembangan teknologi. Teknologi akhirnya menghasilkan banyak sekali pembaharuan dan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerja mereka sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan kita berada sekarang di 2025, dikatakan singularitas akan dicapai 2030 atau 2040, paling lambat 2050.